Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Manajemen Pemasaran kelas D yang beranggotakan Fondrawati Dianandra Salsadira NIM 76, Syadza Afra Jakia NIM 79, Arlita Mutia Widyasari NIM 81, Arya Raihan Putra NIM 56. Di sini kami akan menjelaskan mengenai evaluasi potensi dan peluang ekspor. Yang pertama ada keunggulan kompetitif. Perusahaan kompetitif merupakan suatu kondisi di mana perusahaan lebih unggul dibandingkan dengan pesaingnya. Perusahaan berhasil menerapkan strategi penciptaan nilai, dan pesaing tidak dapat atau terlalu mahal untuk menduplikasikan keunggulan tersebut. Keunggulan kompetitif tergantung pada kecepatan pesaing untuk melampaui perusahaan. Kecepatan ini menentukan berapa lama keunggulan kompetitif akan bertahan. Pesaing dapat memperoleh keterampilan yang dibutuhkan untuk bersaing secara efektif. Maka dapat menduplikasi manfaat dari strategi penciptaan nilai perusahaan sehingga mampu melampaui apa saja yang sudah ada. Bagi konsumen, keunggulan kompetitif berarti produk perusahaan dapat memuaskan kebutuhan mereka. Ketika perusahaan bersaing untuk mendapatkan keunggulan kompetitif, itu meningkatkan pilihan konsumen untuk produk yang lebih murah atau berkualitas lebih baik. Secara umum, implementasi teori perusahaan tentang bagaimana cara bersaing akan memiliki 3 implikasi terhadap posisi kompetitif dari perusahaan. Di antaranya yaitu yang pertama, competitive advantage, yaitu jika tindakan perusahaan memberi nilai tambah dan jika hanya ada sedikit perusahaan yang mampu melakukan tindakan sejenis. Yang kedua ada competitive parity, yaitu jika tindakan perusahaan untuk memberi nilai tambah tetapi cukup banyak perusahaan yang mampu melakukan tindakan yang sama. Yang ketiga ada competitive disadvantage, yaitu tindakan perusahaan dalam suatu industri yang gagal untuk memberi nilai tambah ekonomis. Dalam pengembangan usaha dalam perusahaan tidak dapat dipisahkan dari faktor-faktor untuk mencapai keunggulan yang kompetitif. Adapun faktor-faktor kunci utama dalam industri di sini ada 4, diantaranya itu yang pertama produk dan kualitas produk. Kualitas produk di sini merupakan salah satu faktor terpenting yang diyakini menjadi alasan kesuksesan dari suatu perusahaan. Oleh karena itu, suatu perusahaan berusaha berkomitmen untuk menggunakan bahan baku yang layak dan sesuai untuk digunakan dalam pembuatan produk. Penggunaan bahan-bahan yang baik dan layak ini menghindarkan konsumen dari berbagai efek samping yang buruk. Selain itu, proses yang baik dan bersih dalam memproduksi juga menjadikan produk menjadi lebih berkualitas. Yang kedua ada kemasan. Dalam membeli suatu produk, umumnya konsumen akan melihat apakah kemasan akan sebuah produk tersebut menarik atau tidak. Bentuk kemasan yang menarik dan unik akan berdampak terhadap peningkatan penjualan dan pendapatan bagi perusahaan. Selain itu, penggunaan kemasan yang aman juga sangat diperlukan agar kualitas produk tetap terjaga. Yang ketiga ada harga. Harga di sini merupakan tingkat pembelian yang juga dipengaruhi oleh penentuan harga jual suatu produk. Harga memang identik dengan kualitas produk, akan tetapi sekalipun kualitas produk lebih baik, harga yang ditawarkan terlampau tinggi juga akan membuat perusahaan kesulitan untuk melakukan penjualan. Dari itu, perusahaan harus mencoba menawarkan beragam produk dan kualitas yang baik serta aman untuk digunakan oleh konsumen dengan harga yang terjangkau. Yang keempat ada kualitas. Dengan adanya peningkatan inovasi terhadap produk, maka akan meningkatkan permintaan dari suatu produk tersebut. Inovasi produk dilakukan untuk menarik konsumen yang membeli produk. Alasan dari adanya inovasi produk di sini yaitu untuk menghilangkan kejenuhan konsumen terhadap suatu macam produk. Inovasi tersebut dapat dilihat dari jenis dan bentuk dari produk. Jenis bentuk pun telah disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang ada di Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai tentang ciri-ciri potensial pasar melalui pendekatan permintaan dan pendekatan penawaran. Nah, untuk yang pertama yaitu ciri-ciri dari pasar potensial. Pasar potensial ini memiliki usaha yang nilai jualnya sangat tinggi. Lalu usaha itu harus mempunyai waktu yang bertahan lama di pasar, artinya memiliki komitmen untuk berwirausaha.
tidak akan menghabiskan modal, tidak bersifat musiman yang hanya di awal saja, dan bisa ditingkatkan menjadi skala industri di suatu wilayah. Nah, melalui pendekatan permintaan, yaitu salah satu cara terbaik untuk mengetahui kondisi maupun potensi yang dimiliki oleh pangsa pasar adalah dengan melakukan pendekatan permintaan dan pendekatan penawaran. Melalui pendekatan permintaan dapat menekankan mengenai kebutuhan manusia yang hingga kini belum dapat terpenuhi sepenuhnya atau mungkin ada yang telah terpenuhi tapi hasilnya ini kurang memuaskan. Nah, contohnya dalam masyarakat yang berada dalam wilayah pedesaan, banyak yang pergi menuju kota untuk membeli pakaian. Bisa diartikan dari hal tersebut, jika masyarakat desa mungkin tidak memperoleh pakaian yang sesuai dengan selera mereka di desa atau tidak dapat menemukannya di wilayah mereka sesuai apa yang mereka inginkan. Melalui pendekatan dan pengamatan ini, maka diperoleh bahwa desa merupakan sebuah peluang yang bagus untuk membangun bisnis atau usaha pakaian yang sesuai dengan selera mereka sekaligus harganya pun berbeda dengan harga pakaian yang di kota yang cukup mahal. Nah, dilihat dari pendekatan ini bahwa terdapat total kebutuhan dari masyarakat, dari jumlah konsumen, serta target pasar yang dituju. Pendekatan penawaran tidak hanya ada pendekatan permintaan saja, tetapi ada pendekatan penawaran di mana pendekatan penawaran ini memiliki kemampuan yang dimiliki oleh wirausaha dalam memproduksi suatu barangnya, memberikan baik itu jasa maupun produk nyatanya dan aktivitas lainnya. Pendekatan ini bisa dimulai dengan mencari pasar yang membutuhkannya dengan memahami betul keinginan atau maupun tren yang sedang berlaku di masyarakat pada saat itu. Sebelum melakukan sebuah bisnis, maka sebaiknya mengetahui dulu apakah daya beli masyarakat terhadap bisnis ini akan sejalan, apakah mereka mampu membelinya, dan bagaimana sih kualitas produk yang sesuai dengan jenis produk yang sejenis. Apa yang menjadi kelebihan dari bisnis dan sebagainya. Dari hal tersebut, maka dilakukan pahami dengan benar sehingga mampu dijadikan sebagai acuan untuk mengembangkan usaha dan melakukan pendekatan ini, maka tidak langsung akan mengetahui dari tingkat pesaingnya. Selanjutnya akan dibahas mengenai ciri dan teknis untuk menentukan ceruk pasar. Sebelumnya, saya akan sedikit menyinggung mengenai apa sih yang dimaksud dengan ceruk pasar. Jadi, ceruk pasar, pasar ceruk atau niche market ini merupakan segmen kecil dari sebuah pasar yang lebih spesifik dengan pesaing yang lebih sedikit. Segmen dari pasar ini berupa sekelompok konsumen dengan karakteristik yang serupa. Sekelompok konsumen tersebut memiliki kebutuhan dan preferensi unik yang membuat mereka berbeda dari konsumen di pasar pada umumnya. Biasanya konsumen ini bersedia untuk membayar harga premium kepada perusahaan yang mengkhususkan diri untuk memenuhi kebutuhan mereka. Ceruk pasar lebih cocok untuk perusahaan kecil dengan sumber daya yang terbatas. Dengan fokus pada pasar ini, merupakan keputusan strategi bagi perusahaan untuk memuaskan konsumen secara maksimal. Selain itu, perusahaan dapat menghindari persaingan yang mungkin bahkan kemungkinan besar lebih ketat dari pasar utama. Nah, contohnya ada beras, sayuran, buah-buahan, atau hasil pertanian apapun yang organik. Nah, produk-produk tersebut memiliki harga yang lebih mahal, namun di balik itu mereka menjanjikan adanya kualitas yang lebih dari produk-produk pada umumnya dan lebih ramah lingkungan juga kesehatan. Ada juga selain pertanian, yaitu model baju yang dibuat secara khusus atau custom atas permintaan seorang pelanggan akan lebih mahal dibandingkan dengan model baju yang diproduksi secara massal oleh konveksi. Nah, untuk ciri-ciri ceruk pasar sendiri meliputi yang pertama bagian kecil dari keseluruhan pasar, kemudian yang kedua perusahaan melayani kebutuhan konsumen secara spesifik, berbeda dengan pelanggan pada umumnya, kemudian yang ketiga skala ekonomi yang rendah akibat ukuran pasar yang relatif kecil, sehingga dalam hal ini perusahaan sulit untuk mengambil keuntungan yang tinggi dengan meningkatkan volume penjualan. Kemudian biasanya mengandalkan pemasaran diferensiasi atau pemasaran yang berbeda dengan yang lain untuk mendapatkan keuntungan. Yang selanjutnya,
melakukan pengembangan produk yang unik atau dapat menyelesaikan masalah sekelompok konsumen tersebut sehingga konsumen bersedia membeli dengan harga yang lebih tinggi. Nah, yang terakhir, jika perusahaan sukses pada ceruk pasar, maka dapat memperoleh margin keuntungan yang tinggi. Kemudian ada teknik untuk menentukan ceruk pasar. Yang pertama yaitu menemukan keunggulan dan daya tarik produk. Nah, memulai dengan melakukan pertimbangan terkait apa yang akan ditawarkan dan apa yang menjadi kelebihan produk tersebut. Hal ini berkaitan dengan masalah spesifik apa yang terselesaikan dengan suatu produk, masalah apa yang bisa terselesaikan lebih baik dari pesaing, dan siapa saja yang akan terbantu oleh suatu produk yang akan ditawarkan oleh perusahaan ini. Nah, kemudian yang kedua, melakukan riset untuk mengetahui pasar. Setelah kita menentukan atau suatu perusahaan menentukan gagasan mengenai inovasi yang bisa menjadi peluang, maka perlu untuk divalidasi bahwa ide tersebut masuk akal. Sehingga perlu melakukan analisis kompetitif untuk melihat apakah sudah ada pesaing. Nah, jika sudah ada, maka perusahaan ini perlu untuk mencari apa yang sudah mereka lakukan. Kemudian yang ketiga, mengetahui target secara mendalam. Setelah menemukan keunggulan dan daya tarik bagi sekelompok konsumen dari produk yang akan dijual tersebut, perusahaan tidak cukup berhenti sampai di situ. Perusahaan perlu meneliti target pasar karena kenyataannya memasarkan produk dengan daya tarik terbatas atau khusus dapat membuat lebih sulit untuk mengetahui konsumen ideal yang sebenarnya. Jadi, tidak cukup jika hanya mengetahui atribut dasar seperti rentang usia, pendapatan, pendidikan, geografis, dan lain-lain, melainkan suatu perusahaan ini harus lebih terperinci lagi. Jika semakin kecil pasar dan perusahaan semakin mengenal konsumennya, maka hal tersebut akan lebih baik. Yang keempat adalah menyelesaikan permasalahan pelanggan. Dalam hal ini, perlu mengetahui bagaimana produk yang ditawarkan sebuah perusahaan ini dapat memenuhi kebutuhan atau menyelesaikan permasalahan konsumen yang belum terpenuhi oleh perusahaan lain. Jadi, dalam hal ini perlu memikirkan apa yang membuat usaha suatu perusahaan itu istimewa. Kemudian, apa proposisi penjualan unik suatu perusahaan tersebut, dan bagaimana perusahaan tersebut menjaga pelanggan yang telah mereka miliki. Kemudian, meskipun ceruk pasar lebih kecil dan padat, namun tetap sama kompetitifnya dengan pasar yang lebih besar, sehingga perlu memikirkan pelanggan terlebih dahulu dan menjadikan komitmen terhadap keunggulan ini sebagai landasan strategi pemasaran untuk suatu perusahaan yang menerapkan atau yang berada di ceruk pasar ini. Kemudian yang kelima, memilih target segmen pasar dan selalu melakukan evaluasi. Setelah membuat strategi ceruk pasar, perusahaan perlu menguji ide yang telah ditentukan, meninjau hasilnya, dan terus melakukan penyesuaian dengan keadaan-keadaan sekitar. Lalu yang keenam, memikirkan cara penyebaran informasi atau berita terkait usaha yang dijalankan. Nah, ceruk pasar memerlukan pendekatan yang baru mengenai bagaimana perusahaan menyebarkan berita atau informasi tentang penawaran mereka. Menilai kekuatan pemasaran apapun yang berkaitan dengan suatu usaha menjadi sangat penting. Misal, iklan media sosial semakin menguntungkan bagi usaha kecil yang beroperasi di ceruk pasar. Namun, belum tentu cara tersebut dapat lebih menghemat biaya. Jadi, bagaimanapun perusahaan perlu mencermati potensi laba atas investasi dari setiap strategi pemasaran khusus untuk memastikan dapat mencapai pasar sasaran dengan baik. Untuk memastikan dapat mencapai pasar sasaran dengan biaya yang paling rendah. Yang ketujuh, melakukan investasi dalam periklanan PPC atau pay-per-click. Ketika sekelompok konsumen menginginkan produk yang ditawarkan oleh suatu perusahaan dan sedang mencari informasi dengan mesin pencarian, maka konsep PPC sangat cocok untuk diterapkan. Yang kedelapan, terbuka untuk peluang baru. Meskipun ceruk pasar mencakup pasar yang lebih kecil, bukan berarti suatu perusahaan bodoh amat atau tidak memikirkan mengenai ekspansi produk yang sedang ditawarkan.
Meskipun penting untuk fokus melaksanakan penawaran produk secara optimal, namun sebaiknya jika tidak mengabaikan kemungkinan untuk membuka lini produk atau melayani pasar target baru. Jadi perlu dipikirkan apakah mampu perusahaan mengambil kesempatan pada lini produk baru dan bagaimana uji pemasaran produk atau layanan ke demografis yang baru ini yang mereka putuskan. Nah, yang terakhir, mendengarkan konsumen. Konsumen lebih tahu akan posisi bisnis suatu perusahaan di pasaran. Jadi perlu benar-benar mendengarkan pelanggan. Tidak perlu khawatir untuk menanyakan pendapat konsumen terkait suatu usaha, karena konsumen pasti akan memberitahu. Karena itu juga berkaitan dengan keinginan mereka. Nah, penggunaan media sosial sebagai pemasaran khusus dapat menjadi jalan ninja untuk mendapatkan masukan secara instan dan mengetahui seberapa baik suatu perusahaan menjaga keputusan konsumen. Ketika konsumen memiliki kendala, maka semaksimal mungkin untuk membantu penyelesaian hal tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri produk yang marketable atau laku untuk diekspor. Yang pertama adalah produk unggulan. Produk yang potensial dikembangkan pada suatu wilayah dengan memanfaatkan SDA dan SDM lokal yang berorientasi pasar dan ramah lingkungan, sehingga memiliki keunggulan kompetitif dan siap menghadapi persaingan global. Yang kedua, memiliki kualitas yang tinggi. Dari kondisi fisik, fungsi, dan sifat suatu produk berdasarkan tingkat mutu yang diharapkan, seperti durabilitas, reliabilitas, ketepatan, kemudahan, pengoperasian, reparasi produk, serta atribut produk lainnya, dengan tujuan memenuhi dan memuaskan kebutuhan konsumen atau pelanggan. Yang ketiga, harga dapat dipenuhi konsumen. Keempat, produk dapat diperjualbelikan dalam jumlah besar. Kelima, produk bersifat meruah dalam hubungan dengan nilainya, yang artinya ia memerlukan ruangan yang luas, sedangkan nilainya yang menempati ruang tersebut kurang sepadan. Blue mempengaruhi fungsi-fungsi tata niaga yang berkaitan dengan penanganan fisik seperti pengangkutan dan penyimpanan. Untuk melindungi buah-buahan dari kerusakan fisik, misalnya peti kemas yang lebih besar dibutuhkan. Terakhir, persediaan cukup dan pengadaannya secara berskala. Sekian presentasi yang kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.